last but not least, let's hear from Andrew Mulia. I know that we know that you've been doing some work on SME at Smesco. Can you please share what your thoughts? Thank you, Andrew. Sure, Ibu Dona. Ya, terima kasih Ibu Dona, Pak Jimmy buat kesempatan ini. Saya coba share screen juga buat presentasinya. Silakan. Ya, semoga kelihatan. Oke, kelihatan. Ya, agak susah ya untuk memberikan presentasi setelah Pak Wamen, Pak Wapres. Mungkin saya akan menjawab atau mendukung apa yang sudah dipaparkan sebelumnya. Kan kalau saya tangkap, Pak Wamen concern-nya itu adalah defisit, kalau ADB concern-nya itu perizinan jangan terlalu ribet, dan kalau tadi Ibu Sinta itu jangan cepat-cepat dan hati, ada moral risk and hazard, juga mungkin buat Lemons menjadi mungkin saya bisa kaitkan ini semua tuh dengan apa yang sedang dikerjakan di Smesco. Jadi kan saat ini ketika saya lagi menjalankan MBA saya di Georgetown, saya diberikan kesempatan untuk juga membantu menjadi tenaga ahli di Smesco. Smesco sendiri adalah layanan pemasaran untuk UMKM di Indonesia. Jadi mereka tuh BLU, dan emang tugas mereka adalah campuran dari APBN dan juga PNBP untuk membantu mengembangkan UMKM di Indonesia. Jadi sih ada beberapa ya. Jadi mungkin saya akan skip slide ini tentang industri yang sedang berkembang karena tadi sudah dibahas secara detail oleh teman-teman. Saya akan langsung aja ke apa yang sedang di pengalaman saya sebagai tenaga ahli di Smesco. Jadi sih kita di Smesco tuh kita mengembangkan semacam platform untuk membantu UMKM ini untuk saat ini melawan COVID dan lain-lain, dan juga setelah COVID untuk bisa bounce back dan berkembang lebih jauh. Beberapa platform yang kita lagi kembangkan adalah SparkTrack, Spark Campus, dan SparkTrade. SparkTrack adalah essentially itu kita membuatkan database UMKM. Jadi seperti yang sudah dilihat di slide halaman paling pertama, sudah ada sekitar 4.900 mitra yang terdaftar di Smesco, dan itu pun belum semuanya, masih ada 9.000 lagi yang masih kita konsolidasi datanya. Dan kita akan bisa memetakan sampai tingkat per kabupaten di peta seperti ini. Dan ketika kita lihat warnanya berbeda, ketika warnanya lebih padat, artinya di kabupaten tersebut lebih banyak UMKM yang ada di kabupaten tersebut. Dan kita juga bisa membagi per kategori dan per industri. Rencana kita ke depannya, kita akan juga mengembangkan untuk meminta UMKM ini untuk self-reporting, agar kita bisa mendapatkan data terkait volume perdagangan antar kabupaten dan juga antar provinsi. Jadi yang kita lihat nih opportunity-nya tidak hanya ekspor, tapi kita juga melihat domestic trading-nya antar provinsi itu bisa meningkat untuk meningkatkan sirkulasi ekonomi. Setelah database ini kita bangun, kita akan juga next step-nya adalah ke Spark Campus. Di mana kan tadi ada concern untuk adanya upskilling oleh Pak Wapres, upskilling. Jadi Smesco sendiri sih memberikan layanan-layanan webinar gratis untuk pelatihan dari segi perizinan, dari segi bookkeeping, perpajakan, untuk UMKM ini yang sebelumnya tidak mempunyai kemampuan atau skill untuk memulai bisnis, atau mungkin agak bingung mulai dari mana, mereka bisa mulai nih dengan mendaftar sebagai mitranya Smesco, karena kita memang BLU, kita bukan swasta, jadi kita memang tugas kita dari pemerintah adalah untuk membantu pengusaha-pengusaha baru agar bisa berbisnis dengan lancar. Ketika mereka sudah melalui proses pelatihan dan campus ini, mereka akan bisa mendapatkan akses kepada platform kita, yaitu SparkTrade. SparkTrade ini adalah kayak semacam B2B e-commerce yang kita rencana sih launching tahun depan ya. Ini lagi masih beta testing secara internal dengan mitra-mitra kita. Apa yang diharapkan dengan SparkTrade ini adalah, dan apa yang berbeda dengan e-commerce platform lainnya adalah ini tuh di mana buyer driven. Jadi kita sebagai UMKM dapat menaruhkan listingan-listingan properti kita, produk-produk kita, dan buyer akan langsung mengkontak dan menghubungi. Ketika mereka mengkontak dan menghubungi, mereka akan mendapatkan akses kepada e-brochure atau virtual store, di mana produk-produk UMKM ini kita display tanpa harga ya, karena kan kita juga menunjukkan kapasitas dan kemampuan setiap UMKM ini tuh bisa produksi berapa. Jadi kita tuh berharap dengan adanya platform ini akan terjadi link and match antara pengusaha dan juga calon-calon investor atau user. Jadi semacam listing platform for SME. Nah,
Selain dari platform B2B commerce ini, kita juga menyediakan semacam kayak riwayat. Jadi riwayat untuk setiap UMKM ini berdasarkan KTP. Jadi ketika UMKM ini ikut acara atau kegiatan di Spark Campus, mereka akan dapat sejarah-sejarah kelas-kelas yang mereka pernah ikuti, termasuk juga sejarah-sejarah untuk transaksi dan pesanan. Jadi ketika mereka sudah berhasil melakukan transaksi, mereka bisa self-reporting dalam platform ini agar kita mendapatkan bayangan perkembangan mereka, apakah benar setelah mereka ikut kelas-kelas kita, mereka menjadi pengusaha atau pebisnis yang lebih baik. Nah, jadi apa yang saya ingin rangkum dari ini semua secara singkat adalah sebenarnya pemerintah pun sudah ada menjalankan program-program untuk mendukung UMKM, walaupun mungkin reach dan coverage-nya tuh masih termasuk minim. Makanya kita berusaha untuk mensosialisasi, berusaha sharing, karena emang betul bahwa UMKM adalah semacam tulang punggung atau backbone dari ekonomi Indonesia. Dan untuk kedepannya, yang saya lihat kan memang UMKM Indonesia saat ini tuh masih sangat terbatas kepada F&B, furniture, dan juga mungkin kayak home and living spa seperti essential oil. Tapi menurut saya kedepannya Indonesia tuh harus, dan yang seperti saya waktu itu pernah berdiskusi dengan Pak Menteri Koperasi dan KUKM, bahwa Indonesia itu harus mulai menginvestasi atau mentransisi kepada UMKM yang lebih long term. Seperti apa? Seperti contoh energi terbarukan, solar, wind energy, itu electric vehicle, batteries, itu tuh adalah sesuatu yang harus UMKM itu mulai bergerak ke sana untuk bekerjasama mengembangkan. Selain energi terbarukan, mungkin juga tadi udah dibahas fintech dan e-commerce, karena itu akan menjadi faktor yang sangat penting untuk dari segi pendanaan UMKM yang growing ini. Dan juga mungkin ekowisata bisa menjadi pertimbangan, dan juga layanan-layanan seperti konsultasi ataupun yang membantu transformasi digital maupun reformasi birokrasi. Nah, ini kan gambaran luasnya. Jadi apa sih sebenarnya menurut saya economic outlook atau perspektif next steps yang kita harus lakukan? Pertama, kita harus menjawab resikonya, yaitu adanya tingginya halangan untuk memulai berusaha, yaitu dari segi perizinan, dari segi modal, kurang luasnya jaringan pribadi untuk bisnis. Seringkali ini yang kita lihat sekarang tuh orang teman-teman jualan ke follower Instagramnya, yaitu ya teman-teman sekolahnya doang. Mereka jualan, dan ya sudah, habis itu marketnya saturated, karena mereka tidak bisa lebih luas. Dan mungkin yang terakhir tuh takut untuk berusaha karena takut akan resiko. Bayangan saya sih kita bisa melakukan ini tuh melalui 6 langkah berikut. Yaitu pertama kita menyiapkan data driven, di mana kita menyusun database yang kuat untuk UMKM agar kita sebagai pebisnis tahu jelas siapa kompetisi kita, siapa market kita, dan bagaimana kita bisa menjual. Seperti yang dijawab yang concern Pak Wapres, kita harus upskilling, di mana ada pelatihan core competencies seperti jadi real practice, yaitu perizinan, pelaporan pajak, keuangan. Setelah itu kita harus menyiapkan opportunity yaitu dengan menyitakan contoh platform ini, di mana kita mengundang investor-investor untuk bekerja sama dengan UMKM, ataupun juga contoh Indonesia juga punya LBDB, di mana mereka tuh ada badan pendanaan yang khususnya memberikan dana untuk UMKM. Itu kita juga bekerja sama dengan LBDB dan juga BRI. Jadi itu buat bagian yang funding. Jadi ketika kesempatan sudah ada, skill sudah cukup, dan ada pendanaan, kita akan mendukung UMKM ini untuk bisa mandiri. Mandiri dalam arti ya mereka bisa mulai profit, dan itu akan sangat bagus untuk mendukung produktivitas ekonomi Indonesia. Jadi kurang lebih itu sih mas saya, kalau saya sebagai MBA student yang juga membantu jadi tenaga ahli di Smesco, bayangan saya kurang lebih itu 6 langkah ini yang harus di tahun 2021 dan kedepannya kita ikutin. Thank you so much, Andrew. Minta tolong supaya dikawal terus nih. And I think this is very noble effort, and I think after you graduate, please stay involved in the UKM ini.